Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kenyataannya mereka ini sudah menguasai NU, membaalwikan NU. Marwah PBNU hancur bersama hancurnya marwah Habaib Ba'alwi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita simak judul lagu berikut ini. Sahabat muslim dimanapun berada, lagu barusan judulnya adalah PBNU dan Rois Am Buta dan Tuli. Jadi PBNU dan Rois Am Buta dan Tuli itu adalah judul lagu yang mana di dalamnya lagu tersebut ada kata-kata kisruh nasab palsu ada di depan matamu dan banyak umat yang diperas dan ditipu. Di mana matamu wahai PBNU, umatmu ditipu, kau diam dan membisu. Di situ kata-kata yang paling mengena itu di mana matamu wahai PBNU. Sahabat muslim dimanapun berada, ini satu fenomena sepanjang zaman. Seorang PBNU di hari ini akhir November tahun 2024, marwahnya menjadi hancur. Marwah PBNU hancur bersama hancurnya marwah Ba'alwi Habaib di Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, lagu tersebut yang mengatakan bahwa di mana matamu wahai PBNU itu adalah bentuk protes, bentuk perlawanan terhadap PBNU dari kalangan kaum bawah. Kenapa kami mengatakan kaum bawah? Mereka yang tidak punya kekuasaan secara struktural sehingga menyampaikan keluh kesahnya dengan sebuah lagu. Sahabat muslim dimanapun berada, faktanya memang PBNU ini secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Ba'alwi. Ini memang secara terang-terangan. Jikalau PBNU ini memberikan dukungan pada Ba'alwi, berarti NU ini telah terambil alih di dalam kekuasaan Ba'alwi semacam itu. Berarti boleh diistilahkan NU Ba'alwi. Itu dalam pandangan kami semacam itu. Karena sebagian besar pribumi Indonesia, orang-orang Nusantara ini menolak tentang keberadaan Habaib di Indonesia sebagai keturunan Nabi. Jadi pengikut tesis Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menurut kami ini lebih banyak dari anggota umat muslim Indonesia. Karena anggota Kiai Imaduddin yang mengikuti tesis Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini lebih banyak daripada orang yang mendukung kepada Ba'alwi, yang akhirnya pendukung Haji Imaduddin Usman, orang-orang yang anti Habib ini menjadi anak tiri dari PBNU saat ini, anak tiri PBNU. Dan sepanjang sejarah baru kali inilah marwah PBNU dipertaruhkan dan direndahkan oleh orang-orang Nahdiyin di kaum bawah. Sahabat muslim dimanapun berada, memang faktanya yang dibela oleh PBNU itu adalah Ba'alwi, yang notabene mereka itu adalah orang asing yang kebetulan di Indonesia. Lah kalau PBNU sudah membela mereka,
maka kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seakan-akan tidak punya tempat di dalam kepengurusan atau di dalam kekuasaan PBNU. Dan faktanya lagi, Ba'alwi ini adalah orang-orang yang didatangkan oleh Belanda, ini adalah real. Habib Utsman bin Yahya ini adalah antek Belanda, orang asing, tidak masuk dalam tatanan kultural Nahdlatul Ulama, tidak masuk. Dan kenyataannya mereka ini sudah menguasai NU, memba'alwikan NU dengan cara merubah sejarah NU. Ini adalah fakta. Gus Yahya Stakuf, ketua PBNU, juga sudah memberikan instruksi untuk melakukan pembenaran sejarah yang sudah dibelokkan. Dan juga mereka, Ba'alwi, adalah kelompok yang paling merendahkan kepada ulama-ulama Nusantara, merendahkan terhadap pemerintah bangsa Indonesia, ya kelompok mereka. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari oleh kelompok mereka itu direndahkan itu oleh Faisal Assegaf itu. Mbah Hasyim itu kan dicaci maki. Kenapa dia? Seharusnya PBNU itu memberikan statement keras, tapi dia seakan-akan memang PBNU itu memang kelompok Ba'alwi. Di dalam pandangan kaum bawah itu semacam itu. Tidak sampai di situ, mereka Ba'alwi membuat makam palsu banyak. Banyak itu yang membuat makam palsu. Kota-kota juga diba'alwikan seperti Haul Solo. Haul Solo itu bagi orang yang akalnya sehat, ya perlu menyikapi. Satu, yang dihauli matinya itu ada di Yaman. Orang Yaman, orang asing, tidak punya kepedulian atau tidak punya sejarah kebaikan pada bangsa Indonesia, terutama di Solo, tapi dinamakan Haul Solo. Punya apa dia di Solo? Punya peran apa? Punya prestasi apa? Di NU juga demikian. Apa dia di NU? Yang di Haul Solo itu, Habib Ali Al-Habsyi. Apakah dia orang NU? Bukan. Muassis NU? Bukan. Punya kontribusi di NU? Bukan. Tapi dihauli oleh orang-orang Nahdien di sana. Itu kan akalnya sudah terbalik. Akalnya sudah terbalik. Lah, meluruskan akal inilah yang penting. Akalnya NU dibersihkan dari pengaruh-pengaruh Ba'alwi yang memang menyesatkan menurut kami secara pandangan NU. Kalau orang-orang Ba'alwi dipersilahkan mengikuti kitab mereka, tapi kitab-kitab mereka, pelajaran mereka tentang datuk-datuk mereka sangat tidak rekomendasi untuk akidah orang-orang NU. Siapa itu pakai muqaddam? Apa urusannya dengan NU? Tidak ada itu. Tapi kenyataannya justru dibela oleh PBNU. Itulah. Jadi NU ini sudah menjadi NU Ba'alwi. Padahal menurut Gusmus, NU itu milik orang Islam Indonesia asli, bukan milik orang asing yang beragama Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan para habaib itu yang memiliki NU. Mereka itu Rabithah Alawiyah. Sahabat muslim dimanapun berada, saat inilah sepanjang sejarah marwah PBNU direndahkan oleh orang-orang Nahdien atau umat Islam Indonesia. Marwah PBNU hancur bersama hancurnya marwah habaib Ba'alwi di Indonesia. Semoga Allah memberikan jalan untuk menegakkan kembali marwah PBNU yang berwibawa seperti dulu, dan NU dibersihkan dari pengaruh-pengaruh Ba'alwi, habaib-habaib di Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, sebenarnya kalau kita mau jujur, ajaran-ajaran habaib Ba'alwi di Indonesia yang selalu menceritakan datuk-datuk mereka itu tidak nyambung dengan akidah NU atau dengan kultural NU.
Tidak nyambung, tidak bisa dipaksakan. Mereka itu bukan apa-apa kok di NU. Justru mereka ini yang mengotori NU. Dan NU harus dibersihkan dari turut serta para Ba'alwi Habaib di Indonesia. Karena apa? Kenyataannya mereka ini saat ini sudah menguasai pusat perjalanan organisasi NU, yaitu seperti di PBNU. Makanya kebijakan NU hari ini tidak mengikuti arus bawah, tapi mengikuti arus Ba'alwi Habaib di Indonesia. Tentang Ba'alwi Habaib di Indonesia secara ilmiah dan fakta, mereka itu secara kitab nasab tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Sedangkan menurut sejarah dan filologi juga tidak ditemukan sejarahnya. Apalagi ada dukungan tes DNA. Sebenarnya ini fatal logika dan akal sehat. Dan harus diterima. Tapi kenyataannya mereka tidak mau menerima. Orang yang normal apabila dikatakan tentang masalah keturunan Rasulullah lantas tidak percaya. Sebenarnya kalau orang yang normal peduli amat. Percaya atau tidak dengan nasab habaib itu tidak penting. Tapi habaib selalu memaksakan diri bahwa diri mereka itu adalah keturunan Rasulullah, tapi tidak sesuai fakta dan kenyataan. Kalau keturunan Rasulullah itu adalah haplogrupnya J1, tapi mereka haplogrup G, sama dengan Belanda, karena mereka itu adalah satu yang sama dalam menjajah pemerintah Republik Indonesia waktu itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.